Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1305. Hei, ada banyak sekali orang. Akulah anak Tuhan, dan kamu semua adalah umat Tuhan. Anak Tuhan tiba-tiba muncul sambil memegang Alkitab, ingin mengklaim bahwa dia adalah juru bicara Tuhan dan membuat manusia berserah diri kepadanya. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, dan dia merasa seperti orang bodoh yang melakukan pertunjukan satu orang. Lalu, Senzi melihat Lian dan wajahnya menjadi tidak nyaman. Untungnya, Lian tidak melihat ke belakang sama sekali, jadi dia berpura-pura tidak memperhatikan, mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke depan, dan terkejut ketika matanya tertuju pada Loli. Apakah Anda bercanda? Saya akan menerobos menjadi orang kuat di atas Alkitab. Anak Tuhan menunduk dan melirik Alkitab di tangannya. Dia tidak yakin apakah itu bisa menekan orang sekuat itu. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata selanjutnya dan bahkan ingin melarikan diri. Namun, anak Tuhan pada akhirnya tidak pergi, karena begitu banyak orang dan monster di sini, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, yang berarti ada peluang besar di sini. Mengapa dia datang ke sini? Tentu saja, untuk mencari peluang besar. Jika peluang besar benar-benar datang, dia tidak akan keberatan mencobanya, meskipun itu berarti bersaing dengan Loli itu. Tidak ada yang memperhatikan kemunculan tiba-tiba anak Tuhan. Perhatian semua orang tertuju pada Loli dan formasi guntur di depannya. Loli berdiri di tepi barisan petir dan melemparkan busur dan anak panah petir bersamaan setelah ragu-ragu sejenak. Gemuruh. Busur dan anak panah petir memiliki kemampuan untuk menarik petir. Semua petir yang semula menghantam tanah dipindahkan ke busur dan anak panah petir, dan petir serta kilat tersebut terjalin membentuk sebuah gambar yang indah. Tidak ada serangan guntur dan kilat, tanah tiba-tiba bergetar sedikit, dan tiba-tiba bayangan terbang muncul dari tanah. Peluang. Karena kecepatan bayangan terbang itu begitu cepat, saya bahkan tidak melihat apa itu, dan melihatnya membubung ke langit, menghilang ke dalam guntur dan kilat. Hah! Alis Lian menegang dan kelopak matanya sedikit tenggelam, merasakan perasaan yang samar-samar. Bayangan terbang itu tidak dihancurkan oleh guntur dan kilat, tetapi tenggelam ke dalam panah guntur bersama dengan guntur dan kilat. Apa itu? Lian sedikit penasaran, tetapi busur dan anak panah petir masih melayang di udara dan diserang oleh guntur dan kilat, dan dia tidak dapat membawanya kembali untuk melihat apa yang terjadi. Lihat apa itu? Telur, apakah itu telur? Mengapa ada telur di bawah sana? Jangan bilang kalau kekuatan kuno yang digunakan untuk menekannya hanyalah sebutir telur. Adakah yang bisa memberitahuku jenis telur apa itu? Suara terkejut orang-orang terus terdengar. Lian mengalihkan pandangannya dari busur dan anak panah guntur, dan juga terkejut. Saya melihat telur aneh terlihat di bawah debu. Tinggi telurnya 40 hingga 50 cm di bagian dasarnya, dan bagian yang paling tebal hampir 30 cm. Cangkang telurnya dipenuhi bintik-bintik. Bagaimana itu bisa menjadi telur? Alis Lian menegang lagi. Benda yang ditekan di bawah saat dia datang ke sini terakhir kali dengan jelas berkomunikasi dengannya. Sekarang telah berubah menjadi telur, sungguh lucu. Apakah ini untuk menutup-nutupi? Tidak mungkin, formasi tersebut telah dirusak oleh Loli, dan yang muncul di depan Dakian adalah telur asli. Bagaimanapun, fakta bahwa telur ini dapat menahan sambaran petir selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa ia luar biasa. Peluang. Peluang besar. Telur di depan Anda adalah peluang. Apapun jenis telurnya, jika dimakan, apakah akan meningkatkan budidaya Anda, misalnya membantu Loli itu menembus Alkitab? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti, tapi semua orang fokus pada telur dan menginginkan sepotong kue. Seseorang pindah. Tepatnya, ada binatang iblis yang berwujud manusia dan memiliki kekuatan alam suci tingkat 6. Sayangnya orang yang berdiri di depannya adalah Lolita yang sudah sangat dekat dengan alam suci. Loli bahkan tidak menoleh ke belakang. Ketika ahli Saint Realm tingkat 6 ingin menerobos darinya, dia hanya mengangkat tangan kirinya dan meraihnya perlahan. Gerakannya tampak sangat lambat, tetapi pergerakan pembangkit tenaga listrik Saint Realm tingkat 6 tiba-tiba berhenti di udara. Dengan suwi Loli mengangkat tangannya sedikit, pembangkit tenaga listrik Saint Realm tingkat 6 terbang menuju langit. Ledakan. Orang kuat di alam suci tingkat 6 hanya bisa menahan beberapa serangan guntur, dan kemudian tubuhnya menjadi tidak berarti dalam deru guntur dan kilat. Siapa yang masih memperjuangkan peluang di hadapan orang itu, siapa yang tidak takut mati? Memang ada orang di dunia ini yang tidak takut mati, seperti anak Tuhan yang mengaku sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan pun merasa tabu saat melihat pemandangan di hadapannya, namun dalam sekejap, keserakahan menggantikan tabu tersebut. Dia mengambil 2 langkah ke depan, terbatuk sedikit dan berkata, saya adalah anak Tuhan, kalian semua adalah umat Tuhan, segala sesuatu di dunia ini adalah Tuhan, jadi saya ingin mengambil telur ajaib itu atas nama Tuhan. Telur setan. Nama ini cukup jahat. Anak Tuhan menghancurkan telur iblis atas nama Tuhan, dan itu bisa dibenarkan. Namun, orang-orang monster yang hadir hanya melihat ke belakang lalu melihat ke belakang. Senzi merasa terhina. Apa matamu?
Anak Tuhan menjadi marah, mengangkat Alkitab di tangannya, dan berteriak dengan lantang, "Akulah anak Tuhan, semua yang ada di sini adalah milikku, dan kalian semua harus menyerah kepadaku." Alkitab memancarkan cahaya suci yang memancar sejauh 20 meter. Sayangnya, seorang pria di alam suci tingkat kelima kebetulan terjebak dalam lingkaran tersebut. Akibatnya, dia terjatuh ke tanah sambil terjatuh. Sepertinya dia telah diilhami oleh Tuhan dan berlutut untuk menyerah. Anak Tuhan mencibir dan terus berjalan ke depan. Banyak orang tidak mengetahui kebenarannya. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam jangkauan radiasi cahaya suci dan segera ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Yang lain merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ketika mereka melihat anak Allah mendekat, mereka mundur dan menyerah, menghindari adegan memalukan saat berlutut. Loli tidak mengambil tindakan sebelumnya karena Senzi berada sangat jauh darinya, atau Senzi yang lemah tidak menarik perhatiannya sama sekali. Tetapi ketika anak Allah semakin dekat dengannya, dia melambaikan tangannya, seolah mengusir lalat, dan berbisik pergi. Ledakan. Anak Tuhan, yang berada 100 meter jauhnya, terhempas oleh kipas angin, dan menghilang tanpa jejak seperti lalat. Sangat kuat. Jantung Lian berdetak kencang, berpikir jika itu dia, akankah dia mampu bertahan dari dua gerakan di tangan Loli. Di bawah pandangan semua orang, Loli berjalan menuju telur tersebut. Ketika jaraknya 2 meter, Loli berhenti, mengulurkan tangan kanannya ke arah telur tersebut, dan melakukan semacam induksi. Melalui induksi ini, dia menentukan apa yang ada di dalam telur tersebut. Apa? Tiba-tiba, ekspresi Loli berubah, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Pada saat yang sama, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, terhuyung sejauh 2 meter, lalu menekankan tangannya pada telur. Tak seorang pun yang berdiri di belakang Loli melihat ekspresinya, mengira dia sendiri yang mengangkat tangannya. Pada saat ini, guntur dan kilat di langit berangsur-angsur menjadi lebih tipis, dan busur serta anak panah yang menggelegar jatuh ke bawah. Lian diam-diam memperhatikan busur dan anak panahnya. Setelah melihat ini, dia buru-buru berteleportasi dan meraihnya di tangannya. Bab 1306. Karena sudutnya, Lian melihat ekspresi sedih di wajah Loli dan segera mengerti bahwa telur itu menimbulkan masalah. Mampu membatasi pergerakan Loli, telur itu sungguh ganas. Tidak peduli apa yang ada di dalam telur itu, hal itu membawa ancaman yang sangat besar bagi Ang Li. Saat ini, Ang Li punya dua pilihan. 1. Pergi sebelum telur aneh itu muncul. Kedua, bantu Loli. Dengan opsi pertama, Ang Li memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup, namun apa yang terjadi setelah itu? Ang Li memiliki kesan yang cukup baik terhadap Loli. Setidaknya Loli membantunya saat mereka pertama kali bertemu, jika tidak, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Faktanya, membantu Loli sama dengan membantu diri sendiri. Jika tidak, jika Loli mati di tangan monster, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekan monster. Entah kenapa, Lian merasa Loli tidak lebih lemah dari Wei Dan, tapi dia semakin mahir sekarang. Tanpa ragu-ragu, Lian segera menyiapkan busurnya dan menembakkan anak panah. Dengan guntur, telur aneh itu tiba-tiba melompat mundur pada saat Lian menembakkan anak panahnya. Kekuatan panah petir sangat kuat, dan monster itu tidak berani mengambilnya dengan keras. Demikian pula, Loli tidak berani mengambil risiko kekuatan panah petir, jadi dia melepaskan diri dari kendali monster itu dan melompat mundur. Lian khawatir dia akan kehilangan panah petir. Melihat Guandan dan Loli telah melarikan diri, dia mengangkat busur petir di tangannya dan mengambil kembali panah petir yang ditembakkan. Wajah Loli menjadi pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Dia menatap Lian dengan rasa terima kasih, lalu mengarahkan pandangannya dengan marah ke telur aneh itu. Baru pada saat itulah yang lain mengetahui apa yang terjadi pada Loli, dan mereka semua diam-diam ketakutan. Jika Ang Li tidak mengambil tindakan tepat waktu, Loli akan terbalik di selokan. Cekikikan. Ada tawa di dalam telur aneh itu, dan kemudian terdengar suara, pop, dan sebuah lengan putih dan lembut keluar dari cangkangnya dan terentang dari dalam telur. Pap pap pap. Ada 3 suara tajam lagi berturut-turut, dan 1 lagi lengan serta 2 kaki terentang dari cangkang telur. Sejujurnya, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak cukup bodoh untuk menghancurkan formasi guntur, aku tidak akan dilahirkan, dan hanya dengan bantuanmu aku memecahkan segel sialan ini. Oleh karena itu, aku ingin untuk berterima kasih kepada kalian berdua. Hanya sekali hal itu akan terjadi. Dan berbicara. Wajah Loli berubah jelek. Sekarang dia memikirkannya, dia memang cukup bodoh untuk mengeluarkan iblis besar. Bang! Cangkang telurnya beterbangan, dan kepala besar yang gemuk mencuat dari cangkang telur. Sayang! Yang tersegel di dalam telur aneh itu ternyata bayi. Semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, dilihat dari penampilannya, itu memang bayi yang baru menginjak usia 1 bulan. Namun bayi ini terlihat sedikit jahat, dan terdapat celah di dahi yang terlihat seperti mata tertutup. Bayi monster bermata 3. Jika aku membunuhmu, aku bisa menerobos ke alam suci. Loli berkata dengan dingin, lalu melompat ke udara dan meraih bayi monster bermata 3 itu. Bayi monster bermata 3 itu berdiri di sana tanpa mengelak, hanya menatap Loli dengan senyuman aneh di wajahnya, hingga mata ketiga di keningnya tiba-tiba terbuka saat Loli sudah berada di dekatnya. Lampu merah menyala dari mata ketiga dan menerpa Loli.
Ketika Loli menyadari bahayanya, itu sudah terlambat. Dia tidak bisa menghindarinya bahkan jika dia ingin, jadi dia hanya bisa beralih dari menyerang ke bertahan. Momentum alam suci tingkat ke-9 dilepaskan sepenuhnya, membentuk sebuah penghalang tak terlihat untuk menghalangi tubuhnya. Suara, bang. Penghalang tak kasat mata Loli dihancurkan oleh lampu merah segera setelah terbentuk, dan kemudian lampu merah menerpa Loli. Loli mengerang tertahan dan terbang mundur, tapi tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia berhenti di udara setelah keluar dari jarak 100 meter. Jika bukan karena penghalang tak kasat mata, gerakan bayi monster bermata 3 itu mungkin akan membunuh Loli. Bahkan sekarang, Loli terluka dan mulutnya merah. Bunuh aku, idiot, dan kamu bahkan tidak tahu seberapa mampu dirimu. Bayi monster bermata 3 itu mencibir. Loli tidak berbicara, tapi mengangkat tangan kanannya. Di bawah tatapannya, tangan kanan Loli berangsur-angsur berubah, menjadi tembus cahaya dan memiliki tekstur metalik. Ekspresi sarkastik bayi monster bermata 3 itu menghilang dan menjadi serius. Dia menatap tangan kanan Loli dengan perasaan tabu yang samar-samar. Sekarang, tangan kanan Loli adalah senjatanya, senjata yang sangat ampuh. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dengan ekspresi terkejut di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini di hadapannya. Mundur. Lian meraung, mundur dengan keras, meraih kedua tanduk Raja Banteng Hitam, terbang ke udara, dan mundur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di saat yang sama, Enchantress dan monster lainnya juga mundur secepat mungkin, memperlebar jarak dari Loli dan bayi monster bermata 3. Sekarang nampaknya kekuatan bayi monster bermata 3 tidak lebih buruk dari Lolita. Jika dua master yang sangat dekat dengan alam suci bertarung, orang lain yang berdiri di samping mereka akan mati hanya karena paksaan yang dikeluarkan oleh keduanya mereka ketika mereka berkelahi. Mereka mungkin tidak sanggup menanggungnya. Mundur sebelum Loli dan bayi monster bermata 3 memulai perang adalah pilihan paling bijak. Ledakan. Loli bertarung dengan bayi monster bermata 3 itu. Meskipun jarak mereka beberapa kilometer, Lian dan yang lainnya yang melarikan diri ketakutan dan diam-diam senang karena mereka lolos tepat waktu. Sebuah gunung hilang. Dua tuan yang kekuatannya sangat dekat dengan alam suci baru saja mulai bertarung, dan mereka telah meratakan gunung. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Raja Manusia, terima kasih. Terima kasih. Raja Sapi Hitam terengah-engah dan berkata dengan rasa takut bahwa jika Lian tidak membawanya pergi, ia tidak akan bisa melarikan diri mengingat budidayanya. Lian mengabaikan Raja Banteng Hitam dan menatap duel antara dua tuan di sisi berlawanan. Dia membuka mulutnya dan bertanya, tahukah kamu sebelumnya? Ah! Raja Sapi Hitam terkejut sesaat, lalu dia buru-buru berteriak. Ya Tuhan! Raja Manusia, kamu harus percaya padaku. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak pernah tahu bahwa apa yang ditekan di bawah susunan petir adalah telur yang menyembunyikan bayi monster bermata 3. Tapi kamu bilang ada peluang besar di sini. Lian bertanya dengan tenang. Raja Sapi Hitam gemetar dan buru-buru menjelaskan, Raja Manusia, aku tertipu. Bukankah Loli juga tertipu? Tidak ada yang tahu bahwa akan ada iblis besar di bawah. Lian tidak bertanya lagi. Sebenarnya, dia seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Jika dia bukan iblis besar, mengapa dia ditekan di bawah sana? Dari manakah teori peluang berasal? Kalau ada kesempatan, di mana? Pertarungan antara Loli dan bayi monster bermata 3 itu tidak berlangsung lama, tepatnya mereka tiba-tiba menghilang. Saat pertarungan antara Loli dan bayi monster bermata 3 sedang mencapai titik paling seru, mereka berhenti di saat yang sama karena alasan yang tidak diketahui, lalu menukik turun dari udara, lalu menghilang. Berjalan. Lian mengeluarkan raungan pelan, dan dia terbang ke udara, terbang menuju tempat di mana Loli dan bayi monster bermata 3 bertarung. Puncak gunung menghilang, dan tempat yang mirip dengan kawah gunung berapi muncul di bawahnya. Namun, pintu masuk gua tertutup kabut hitam, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Disinilah Loli dan bayi monster bermata 3 menghilang. Bab 1307. Dalam sekejap, semua orang yang baru saja menyaksikan pertempuran dari kejauhan bergegas mendekat. Bahkan orang yang mengaku sebagai anak Tuhan pun muncul entah dari mana. Disinilah mereka jatuh. Ada apa di bawah sana? Entahlah, mungkin itu tempat rahasia. Peluang pasti ada di bawah sana, jika tidak, mengapa mereka tiba-tiba berhenti berkelahi dan melarikan diri? Orang-orang berbicara dengan suara pelan, dan semua orang ingin turun dan melihat-lihat, tetapi mereka ragu-ragu karena khawatir akan bahaya yang tidak diketahui. Saudaraku. King Kong berlari untuk menyambut Lian, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lian dengan keras, dan berkata dengan penuh semangat, Oke, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu dan kamu telah membuat kemajuan besar. Petik 2. Kamu tidak bisa berkembang lebih cepat. Kata-kata Lian agak masam. Jika dia tidak diusir dari segitiga setan oleh monster, dia mungkin akan mengambil jalan yang berbeda. Menyebutkan masalah ini, King Kong mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya dengan rasa malu. Dia terlalu lemah di segitiga setan untuk berdiri dan berbicara mewakili Lian. Ngomong-ngomong, menurutmu ini siapa? King Kong menarik keluar lelaki tua yang berdiri di belakangnya.
Lian melihat bahwa lelaki tua itu memiliki tingkat kultivasi alam suci tingkat ketujuh, yang 2 tingkat lebih tinggi dari King Kong. King Kong begitu santai di depannya, dan dia sudah menebak identitas orang lain. Saudara Turtle, aku tidak menyangka kamu juga akan memakan buah transformasi. Lian berkata sambil tersenyum. Ah, kamu dapat menebaknya. King Kong terkejut, lalu dia mendengus dan berkata, kamu salah menebak. Kura-kura tua tidak memakan buah transformasi. Coba pikirkan, mengingat ukurannya, berapa banyak buah transformasi yang harus dimakannya untuk berubah bentuk. Jadi saudara Turtle mengubah dirinya. Lian sedikit terkejut. Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, semuanya hanya kebetulan. Dia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara bertransformasi. Lian pada awalnya adalah tubuh manusia, jadi dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Raja manusia, kenapa kamu tidak menungguku? Aku hampir kelelahan, sapi tua. Raja sapi hitam dengan tingkat budidaya terendah akan selalu menjadi yang terakhir. King Kong memutar matanya, mengeluarkan buah seukuran apel yang mengeluarkan aroma aneh dan berkata, saudaraku, apakah kamu lapar? Ayo, makanlah buah untuk memulihkan kesehatanmu. Buah jenis apa ini? Raja sapi hitam mundur selangkah dan menatap King Kong dengan waspada. King Kong cemberut dan berkata dengan wajah tidak senang, ini adalah barang bagus yang kubawa dari segitiga setan. Jika aku tidak melihatmu sebagai adik laki-lakiku, aku tidak akan memberikannya padamu untuk dimakan. Makan atau tidak, lupakan saja jika tidak. Petik 2. Nyatanya, aroma buahnya begitu menggoda. Jika bukan karena hubungannya yang asing dengan King Kong, Raja Sapi Hitam pasti sudah memakannya sejak lama. Mendengar bahwa itu adalah sesuatu dari segitiga setan, selamat tinggal King Kong ingin mengambilnya kembali, tetapi Raja Banteng Hitam tidak peduli dan melompat dan menggigitnya. Ini adalah kesempatan, mungkin bisa membantu saya menerobos ke alam suci tingkat kedua. Selalu tertinggal, Raja Banteng Hitam menjadi gila dan tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk maju. Buahnya sangat harum dan nikmat, meleleh di mulut dan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh. Apakah ini sebuah terobosan? Raja Sapi Hitam diam-diam merasa senang, lalu dia mengerutkan kening, seolah ada yang tidak beres, terutama sorot mata orang-orang di sekitarnya. Hei, di mana kukuku? Raja Sapi Hitam tiba-tiba menemukan bahwa kuku depannya hilang, dan berubah menjadi tangan manusia. Kemudian tubuhnya mulai mengecil, lambat laun menjadi wujud manusia. Buah transformasi. Raja Sapi Hitam akhirnya mengetahui apa yang baru saja dia makan. Puff. King Kong, yang menipu Raja Sapi Hitam agar memakan buah transformasi, tiba-tiba tertawa. Lian tidak bisa menahan tawa di sampingnya. Kemunculan Raja Sapi Hitam setelah berubah menjadi bentuk manusia sungguh tidak terduga. Saya melihat Raja Sapi Hitam tingginya sekitar 1 meter, dengan kepala berkilau tanpa sehelai rambut pun, dan kulit sehitam tinta. Dia tampak persis seperti versi hitam dari biksu pemula kecil yang lucu keluar dan menyentuh kepalanya 2 kali. King Kong benar-benar mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kepala Raja Banteng Hitam 2 kali, dan berkata dengan penuh kegembiraan, saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan begitu bahagia setelah berubah menjadi wujud manusia. Hehe, mulai sekarang, jadilah saudara laki-lakiku King Kong. Kakak laki-laki akan melindungimu. Dia berhenti sejenak, menatap tubuh bagian bawah Raja Banteng Hitam, dan mengeluarkan suara, tes-tes. Aku tidak menyangka kakak itu benar-benar hamil besar di usia yang begitu muda. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda menemukan seekor sapi untuk Anda miliki. Berguna. Tanpa cermin, Raja Sapi Hitam tidak tahu seperti apa penampilannya sekarang, tapi dari tawa gembira semua orang, dia tahu bahwa penampilannya saat ini pasti berbeda dari yang dia bayangkan. Apalagi berdiri telanjang, dipandang orang seperti komoditas, perasaan ini sungguh tidak enak. Melenguh. Raja Lembu Hitam yang tersipu mengeluarkan teriakan mengeluh, dan kemudian berubah menjadi bentuk seekor lembu lagi. Hehe. Monster King Kong itu tertawa dan berkata, jangan khawatir, saudaraku, kamu tahu, semua orang sekarang berwujud manusia. Terlalu tidak lazim bagimu untuk tetap dalam wujud binatang, bukan? Ayolah, lebih baik berubah menjadi bentuk manusia. Lebih mudah untuk bergerak. Tidak peduli apa yang dikatakan King Kong, Raja Sapi Hitam tidak akan pernah berwujud manusia lagi. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan King Kong, Raja Sapi Hitam akan berhenti dan menggunakan kuku bantengnya. Sekarang, aku hanya bisa bersembunyi sejauh yang aku bisa. Raja Sapi Hitam berhasil mengatur suasana mencekam di tempat kejadian, namun suasana santai tersebut tidak bertahan lama. Lian baru saja hendak bertanya apa yang terjadi dengan segitiga setan King Kong dan mengapa monster yang mengejar jalan itu keluar dari gunung di bawah kepemimpinan Loli. Alam suci tingkat 9. Lian diam-diam terkejut. Selain Lolita dan bayi monster bermata 3, pria kuat lainnya dari alam suci tingkat 9 muncul di Gunung Kunlun. Ekspresi King Kong dan Lao Gui tiba-tiba berubah, dan mereka berkata kepada Lian, saudaraku, sebaiknya kamu segera menyingkir. Lian segera mengerti mengapa King Kong dan Lao Gui mengatakan ini, karena pembangkit tenaga listrik Saint Realm tingkat 9 yang baru saja tiba tidak lain adalah seorang lelaki tua bernama Ma yang memiliki dendam terhadap Lian. Pada awalnya, lelaki tua bermarga Ma, yang hanya memiliki tingkat budidaya alam suci tingkat 8,
ingin merebut busur dan anak panah petir dari tangan Lian, tetapi dihentikan oleh Loli, yang berada di alam suci tingkat 9. Alam suci. Kebencian telah teratasi. Tanpa diduga, lawan akan menerobos ke alam suci tingkat 9 dengan begitu cepat, tetapi kekuatannya masih satu tingkat lebih rendah dari Loli dan bayi monster bermata 3. Cek, cek. Patuama tertawa aneh dan berteriak dari jarak jauh, "Nak, serahkan busur dan anak panahnya, dan aku akan menyelamatkanmu dari seluruh mayat." Mendengus. Lian mencibir, tanpa berkata apa-apa, dan melompat ke dalam lubang yang dipenuhi kabut hitam. Sang enchantress hanya ragu sejenak sebelum melompat ke bawah. Awalnya tidak ada yang berani melompat, tapi sekarang melihat seseorang memimpin, yang lain tidak lagi ragu-ragu dan melompat satu demi satu. Brengsek. Patuama mengumpat dengan depresi. Bab 1308. Ruang hamparan. Dunia rahasia. Tidak, menurut Lian, tempat ini lebih seperti gua yang kompleks. Kabut hitam adalah awan kabut di atas kepala. Tempat Lian berada tidaklah besar, seukuran lapangan basket, dengan 12 lubang tersebar di sekelilingnya. Setiap pintu masuk gua terlihat sangat biasa. Bagian dalamnya gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Lian tahu bahwa dia harus memilih satu untuk dimasuki. 12 lubang mewakili 12 peluang dan bahaya, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Mungkin tempatnya sama, tapi kondisi jalan yang dihadapi berbeda. Di satu sisi, mendapatkan peluang lebih merupakan soal keberuntungan. Keberuntungan juga merupakan kekuatan, bukan? Loli dan bayi monster bermata 3 tidak ada di lokasi, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Terlihat mereka tidak berhenti setelah turun dan memasuki gua secara terpisah. Lian tidak membuang waktu. Setelah mendarat, dia hanya menggunakan senternya untuk memindai area tersebut, lalu menggerakkan tubuhnya untuk mencari celah dan masuk. Oleh karena itu, penyihir wanita tidak melihat Lian ketika dia turun. Enchantress bisa merasakan kehadiran Lian, tapi saat ini dia ragu-ragu sejenak dan tidak mengikuti Lian, tapi berbalik dan memasuki gua lain. Orang-orang yang mengikuti pun memilih gua untuk dimasuki, dan terkadang terjadi dua orang yang memilih gua yang sama satu demi satu. Jalan itu terbentang, dan Lian berjalan perlahan dan berhenti setelah sekitar 10 menit. Dinding gua bertatakan batu-batu hitam dengan berbagai ukuran, yang mudah diabaikan di lingkungan yang gelap gulita ini. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa batu hitam ini sangat berbeda dengan batuan di sekitarnya, lebih mirip kerikil logam dan sangat awet. Lian menjentikkan salah satu biji dengan jarinya, dan dengan suara pop biji seukuran kepalan tangan itu jatuh dan menghantam tanah, mengeluarkan suara yang tumpul. Sangat berat. Lian mengambil biji itu di tangannya dan menimbangnya, dan menemukan bahwa biji sekecil itu memiliki berat 2 hingga 300 kg. Batu jenis apa ini? Ini jelas merupakan logam yang bermutasi. Berbicara tentang logam, Lian memikirkan laba-laba pemakan emasnya. Sudah lama sejak telur laba-laba terakhir kali diambil, dan total 2 laba-laba pemakan emas, 1 jantan dan 1 betina, menetas. Meskipun kedua laba-laba pemakan emas ini baru saja menetas dan masih sangat kecil, mereka memakan makanan dalam jumlah yang sangat banyak dan sepertinya tidak pernah kenyang. Untungnya, kekuatan tempur kedua laba-laba pemakan emas ini sangat mencengangkan. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih tinggi daripada Raja Sapi Hitam, dan mereka memiliki kekuatan yang relatif terhadap alam suci tingkat kedua. Lian tidak lagi bergegas maju dan menghabisi 2 laba-laba pemakan emas itu. Ada 2 laba-laba pemakan emas, 1 besar dan 1 kecil, masing-masing dengan bintik emas di punggungnya, melambangkan kekuatan mereka. Setelah dilepaskan oleh Lian, laba-laba pemakan emas itu tampak sangat bersemangat dan lapar. Sepotong logam mutasi seukuran kepalan tangan di tangan Lian dimakan oleh kedua makhluk kecil itu hanya dalam beberapa detik. Ang Li selalu punya pertanyaan, bagaimana laba-laba pemakan emas bisa menelan logam yang volumenya puluhan kali lipat padahal ukurannya sangat kecil. Mungkinkah si kecil ini bisa mengubah 100% makanannya menjadi energi? Tidak ada cara untuk menjelaskan masalah ini, jadi Lian tidak terlalu memikirkannya. Laba-laba pemakan emas makan dengan sangat gembira dan tidak berniat berhenti untuk beristirahat. Lian awalnya ingin terus melihat ke depan, tapi dia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada laba-laba pemakan emas ketika dia kembali, jadi dia tetap tinggal untuk melindungi kedua anak kecil itu. Tidak ada waktu di dalam gua. Entah berapa lama laba-laba pemakan emas itu akhirnya berhenti makan, dan saat ini ukurannya pun bertambah dari seukuran kuku menjadi sebesar kepalan tangan. Mungkin karena mereka memakan terlalu banyak logam yang bermutasi, kedua laba-laba pemakan emas itu menjadi mengantuk. Lian tahu bahwa laba-laba pemakan emas ini benar-benar mencerna energi, dan mereka akan menjadi lebih kuat ketika mereka bangun lagi. Logam yang bermutasi. Ini mungkin tidak tersedia di tempat lain, jadi Lian mendapat ide untuk mengumpulkan beberapa logam mutan dan membawanya pergi. Sebelum Lian mengambil tindakan di sini, ada langkah kaki halus di sana, diikuti oleh sosok yang muncul di depan Lian. Memang benar kami berada di jalan yang salah, dan itu tidak lain adalah Patuama yang saya lihat di atas. Pakaian Patuama compang camping dan ada noda darah di sekujur tubuhnya. Sepertinya dia baru saja mengalami pertempuran belum lama ini dan belum mendapatkan keuntungan apapun. Seorang master alam suci tingkat 9. Jika saya tidak bertemu dengan bayi monster bermata 3 atau Lolita, apakah ada seseorang di gua ini yang dapat menyakiti Patuama?
Perasaan terancam menghampiriku, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Patuama telah memilih jalan lain sebelumnya. Setelah menemui rintangan, dia kembali dan memilih jalan lain. Wajahnya sedikit terkejut pada awalnya, lalu Patuama menjadi bersemangat, wah, kita benar-benar ditakdirkan. Katakan padaku, apakah kamu ingin bunuh diri atau biarkan aku membantu? Lian tidak menyangka akan bertemu Patuama lagi secepat ini. Dia hanya berada di alam suci tingkat keempat. Sama sekali tidak ada masalah untuk melompat ke alam suci tingkat kelima, tetapi lawannya adalah penguasa tingkat ke-9 dari alam suci. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Lian tidak percaya diri sama sekali. Aku ingat kamu mengatakan bahwa jika aku menyerahkan busur dan anak panah guntur, kamu akan rela meninggalkan seluruh tubuhku, kan? Lian tiba-tiba bertanya, sepertinya dia siap mati. Patuama tersenyum sinis dan berkata, ya, saya mengatakan itu. Baiklah, akan kuberikan padamu. Aku hanya meminta agar senior bisa meninggalkan seluruh tubuh juniornya. Saat dia berbicara, Lian mengeluarkan busur guntur dan anak panahnya dan menyerahkannya kepada Patuama. Patuama sangat senang melihat ini, matanya tertuju pada busur guntur dan anak panah, tapi dia mengabaikan tangan Lian yang lain. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di gua yang semula gelap. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup membuat mata menjadi buta. Cahaya bintang bersinar. Ini adalah metode serangan kekuatan langit berbintang yang diperoleh Ang Li, yang dapat memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan. Lian selalu berpikir bahwa trik ini tidak berguna, tetapi dia tidak menyangka trik ini akan berguna hari ini. Bahkan orang kuat di alam suci tingkat 9 akan panik jika matanya rusak. Setelah Lian menggunakan Starlight Shining, dia segera mundur, menghindari serangan Patuama yang hampir gila, dan melanjutkan dengan busur dan anak panahnya. Terdengar ledakan yang keras, dan suara teredam yang sangat besar datang dari dalam gua. Dinding gua berguncang, dan bebatuan terus berjatuhan dari atas kepala. Jika panah guntur tidak dapat diambil secara langsung dengan bantuan busur guntur, masih akan merepotkan untuk mengambil panah tersebut. Patuama dikubur hidup-hidup. Lian tidak akan sebodoh itu untuk melihat apakah Patuama sudah mati atau masih hidup. Itu adalah orang kuat di alam suci tingkat 9. Akan sangat konyol jika dia mati setelah terkena batu. Lian tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa untuknya, dan dia tidak ingin terus berjuang dengan Patuama di sini. Bersambung.